Ya, menariknya istri Nabi itu SAW tidak pernah mempertontonkan kecantikannya pada orang lain. Ini repot, berat. Istri Nabi nggak pernah mempertontonkan. Beda loh ya, kelihatan sama mempertontonkan, paham toh? Kecantikannya pada orang lain. Istri-istri zaman sekarang mempertontonkan kecantikannya kepada khalayak ramai. Nggak hadir kan orangnya? Jangan-jangan sultan, enggak. Contoh misalnya beli handphone mahal, harga ini handphone yang saya pakai mahal, ini mahal. Saya nggak mau pakai yang murah. Kenapa? Karena ini alat untuk dakwah, harus yang mahal sehingga penampilan saya yang agak kurang ganteng jadi semakin ganteng. Kalau saya nggak apa-apa. Karena saya penceramah yang memang kegantengannya itu bisa mempengaruhi orang ketika belajar yang dilihat enak, sehingga belajarnya juga enak. Tapi kalau ibu-ibu pakai handphone harga yang seperti ini, buat apa kira-kira? Selfie. Iya. Boleh nggak selfie? Boleh. Siapa yang larang orang selfie? Selfie boleh. Hasil selfie-nya kemudian edit sedikit. Nih. Betul kan ya? Nih, poles sana, poles sini. Setelah itu senyum-senyum sendiri. Cantik aku. Padahal ini kalau dibandingkan sama aslinya, Masya Allah, dia sendiri sadar foto ini sama asliku bedanya luar biasa. Pelakunya sadar. Tapi dia mengatakan, cantik aku, cantik aku. Kemudian di-share. Lah kalau di-share-nya kepada ibunya nggak jadi masalah. Di-share-nya ke suaminya nggak jadi masalah. Di-share-nya di-share di Instagram, di-share di Facebook, ya, dijadikan di YouTube kan bisa sekarang itu posting di YouTube. Wah, Masya Allah. Di situ mulai pria-pria yang asik, mulai cari yang asik. Suami melihat istrinya main handphone terus, cepret. Hasilnya apa? Respeknya kurang. Suaminya akan kurang menghargai istrinya, akan berkurang. Kenapa? Dia lebih suka memperlihatkan kecantikannya di handphone daripada kecantikannya kepada mata suami. Bu, jangan tersinggung ya Bu. Bu, jangan tersinggung ya. Memang saya niat nyinggung. Tapi nggak kesinggung juga bagus ya. Jangan kesinggung. Nah ini istri Nabi Muhammad SAW nggak pernah mempertontonkan kecantikannya pada publik. Yang kedua, tidak pernah mempertontonkan kemesraan kepada publik. Nggak pernah. Nabi SAW nggak pernah menunjukkan gandengan berdua dengan istrinya di jalanan. Nggak pernah. Rasulullah SAW nggak pernah menunjukkan rangkulan berdua dengan istrinya di jalanan. Nggak pernah. Rasulullah SAW nggak pernah menunjukkan tidur berbaring di pangkuan istrinya di jalanan. Nggak pernah. Kenapa? Kemesraan itu semakin disimpan, semakin mahalnya luar biasa. Kemesraan itu semakin disimpan, semakin indahnya luar biasa. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak istri zaman sekarang, kalau suaminya nggak mau diajak begitu, Masya Allah, kamu memang tidak romantis, kamu tidak sayang istri, kamu memang tidak perhatian sama saya. Kalau sama temenmu yang laki-laki, kamu tampak akrab bergandengan tangan sama temen laki-laki, tapi sama istri sendiri kamu tidak mau gandeng istri, kamu nggak mau rangkul istri, kamu nggak mau cium istri. Masya Allah. Ada nih oknum perempuan seperti ini, ada ya, oknum perempuan seperti ini ada. Lah ini apakah adalah dari Nabi Muhammad SAW? Tidak. Terus ada yang nanya, Beb, nah terus bagaimana bentuk kemesraan Rasul dengan istrinya? Semua kemesraan Rasul dengan istrinya tidak kita dapatkan dari cerita sahabat, tapi cerita langsung dari istri Nabi Muhammad SAW. Artinya diceritakan itu hanya untuk ngajarin, biar tahu caranya seperti ini. Contoh, Nabi Muhammad SAW dari dalam rumahnya di kamarnya, di kamar beliau SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha,
kemudian di luar kamar di dalam masjid sahabat lagi latihan tarian perang untuk menyambut tamu dari luar negeri. Sayyidatuna Aisyah waktu itu tingginya kalah dengan tingginya kaum pria, sehingga nggak kelihatan latihan perangnya itu, latihan tarian perang nggak kelihatan. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha noleh kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengerti istrinya pengen lihat. Coba kalau suami zaman sekarang pura-pura nggak ngerti, apa gitu kan ya. Kalau Rasul nggak begitu, mau saya gendong Aisyah, mau saya gendong Sayyidatuna Aisyah ya, mau gendong belakang. Bu ibu pernah ibu digendong belakang sama suami? Ya, gendong belakang ini di dalam rumah, ingat dalam rumah, di kamar, bukan di jalanan, paham ya? Gendong belakang, digendong belakang. Kalau zaman sekarang tumbang berjamaah saudara-saudara. Yang menggendong dengan digendong sama-sama nggak kuat, subhanallah, gendong belakang. Sayyidatuna Aisyah itu nempelkan pipi beliau ke pipi Nabi Muhammad SAW. Senang dinikmatin gitu ya, sampai nggak tega baru Rasulullah sudah turun. Itu satu. Yang kedua, dalam perjalanan bersama sahabat yang jumlahnya sangat banyak, Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin bercengkrama berdua, Rasul perintahkan pasukan kalian jalan duluan, jalan sampai nggak kelihatan, karena ini kan privasi, nggak boleh dilihat orang banyak. Di situ baru Rasul ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, mau nggak kamu saya ajak lomba lari? Mau wahai Rasulullah, lomba lari dengan Nabi Muhammad SAW di tengah padang Sahara, tapi nggak ada orang tahu. Sayyidatuna Aisyah juga mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau ada di pangkuanku, di pahaku. Rasulullah meninggal itu di pahanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan ludahku barusan bercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Rasul mau meninggal, Rasul minta siwak, siwaknya itu kemudian dilembutkan, dihancurkan dengan gigi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sehingga itu ada sisa ludahnya Sayyidatuna Aisyah. Itu yang kemudian dipakai untuk bersiwak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludahku bercampur dengan ludah Nabi Muhammad SAW. Tapi ibu jangan praktek depan orang banyak, mana ludahnya? Kan itu ngawur, itu ngawur. Itu semua pribadi, yaitu pribadi. Nabi Muhammad SAW lagi makan dengan istrinya. Rasul ketika diambilkan minum oleh Aisyah, diambilkan minum seperti ini, nih ya, diambilkan minum. Maka Rasul ngomong sama Aisyah, wahai Aisyah, silakan kamu minum duluan. Maka saat itulah Rasulullah SAW minum, Aisyah minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sunnah Nabi 3 nafas ya. Nah, setelah itu diserahkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka diterima oleh Rasulullah SAW. Rasul cari ini sekeliling gelas, mana yang ada bekas bibirnya Aisyah. Begitu kelihatan bekas bibirnya Aisyah, maka Rasul minum dari situ sambil lihat Aisyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Romantisme Nabi itu berkelas. Romantisnya berkelas. Aisyah senangnya luar biasa. Coba kalau suami zaman sekarang dapat dari istrinya, cari yang nggak ada bekas bibir istrinya, diputer, ini jangan-jangan belum sikatan nih, ini aromanya apa ini, cari yang nggak ada bekas bibir istrinya. Itu bedanya Rasulullah SAW dengan kita semua. Nah, ini istri Rasulullah Aisyah dan yang lain, kemesraannya nggak pernah dipamerkan. Orang zaman sekarang memamerkan kemesraan, dan itu melanggar. Ya, itu melanggar. Karena apa? Karena nanti kalau ada orang lain yang rumah tangganya kurang mesra, akan ngomong sama suaminya, kenapa kamu gak seperti dia? Kenapa kamu gak seperti dia? Akhirnya rumah tangganya ini bisa porak-poranda karena bandingkan dengan rumah tangga tetangga. Belum tentu suaminya gak cinta, mungkin saja suaminya gak bisa, emang gak pandai, ya gak pandai. Kalau gak sama dianggap itu jelek.
Oh ini nggak baik, nggak seperti suami tetangga saya. Akhirnya jatuh cinta sama suami tetangga. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang menanggung dosanya coba? Nah yang begitu tuh kemesraan sembunyikan, jangan ditampilkan. Ceritakan anak cucu boleh, ya anak cucu kan keluarga, nggak jadi masalah. Tapi masyarakat bukan konsumsi publik, itu ranah wilayah pribadi. Ya makanya